Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ruskandi, saya guru TIK di SMA N1 Kabandungan. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempraktekkan dan mempelajari apa sih itu aplikasi pengolah kata. Kemarin sudah saya beri materinya, kalau tidak salah itu ada di materi ke-10, maaf, ada di materi ke-13 sampai dengan materi ke-14, yaitu tentang pengolah kata. Pengolah kata itu apa sih? Pengolah kata itu aplikasi atau perangkat lunak yang kita gunakan untuk keperluan menyunting dokumen misalnya, laporan, pokoknya nama ketik mengetik itu menggunakan yang namanya aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata itu ada apa aja sih? Yang pertama, yang paling populer yang kita gunakan di komputer, yang pertama itu Microsoft Word. Kemudian kalau di HP itu ada yang populer juga namanya WPS. Selain itu ada juga yang populer di kalangan pengguna sistem operasi Linux, yaitu Libre. Kemudian ada juga yang berbasis online seperti Google Docs. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu aplikasi pengolah kata yang sering digunakan khususnya ketika kita menggunakan komputer, yaitu Microsoft Office Word. Oke, kita mulai dulu dari cara membukanya. Pertama, kita klik start dulu. Nah, ini yang gambar jendela atau tombol home ini. Kita klik dulu. Setelah itu, kita cari ini di sini ada nggak Microsoft Word. Kalau ada, nanti kita tinggal klik saja. Nah, kalau nggak ada gimana dong, Pak? Kalau nggak ada, silahkan klik di sini All Program. Nanti kita cari nih ke sini, ada nggak nih Microsoft. Nah, dia tuh masih satu grup dengan Microsoft Office. Nah, ini. Ada nggak? Nah, ada rupanya. Nah, kalau udah ada, udah ketemu ikonnya, silahkan diklik Microsoft Word. Di sini yang saya gunakan adalah versi yang 2010. Nah, ini adalah tampilan daripada Microsoft Word 2010. Kita mulai dulu dari pengenalannya. Nah, ini adalah tampilan awal daripada Microsoft Word. Yang pertama, di bagian atas, sekarang kita belajar dulu ke bagian-bagiannya. Di bagian atas ini, di sini ada yang namanya Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailings, Review, dan View. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya tab. Nah, ini ada tab Home, tab Insert, tab Page Layout, dan lainnya. Kemudian di bawahnya ini ada yang namanya Group. Di sini ada berbagai macam icon di sini. Nah, icon di sini dia mengikuti daripada tab yang kita pilih. Contoh, di sini kita memilih tab Home. Nah, maka icon ataupun menu yang muncul di sini itu menu-menu yang basic, yang biasanya sering kita pakai. Contoh di sini untuk merubah gaya tulisan. Kemudian ini untuk merubah ukuran, untuk rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan sebagainya. Nah, ini ada di sini, di tab Home. Kemudian ada juga tab Insert. Nah, seperti namanya, insert itu dari bahasa Inggris. Nah, insert atau bahasa Indonesianya memasukkan ini adalah berkaitan dengan menu-menu ketika kita ingin memasukkan sesuatu ke dalam pekerjaan ataupun dokumen kita. Contoh, pertama di sini ada picture. Nah, ini kita pilih ketika kita ingin memasukkan picture atau gambar dalam bahasa Indonesianya. Kemudian ada juga table atau tabel. Ada juga di sini yang sering dipakai itu chart. Chart itu diagram. Misal ada diagram batang, ada juga diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke bagian tab berikutnya, yaitu tab page layout. Nah, di page layout, di tab page layout itu di grupnya di sini ada tema, theme, ada margin,
Margin itu untuk mengatur garis tepi. Nah ini, jika kita mau mengetik garisnya itu segimana sih, nah itu margin. Ada juga orientation. Kalau orientation itu posisi kertasnya. Kalian sering dipoto kan ya. Kalau posisi fotonya itu berdiri, itu namanya potret. Kalau posisi fotonya menyamping, itu namanya landscape. Nah, begitu juga di sini, di kertas ini. Ada juga size atau ukuran kertasnya, kolom, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke tab reference. Nah, ini adalah tab reference. Ini jarang dipakai sebetulnya. Nah, yang sering dipakainya itu ini nih. Ada table of content di sini atau bahasa Indonesia itu daftar isi. Jadi kalau kita mau membuat buku di halaman awal-awalnya itu kan biasanya ada yang namanya daftar isi daripada buku tersebut. Nah, untuk membuatnya itu kita tidak manual satu persatu. Kita lihat judulnya, kemudian di data nomor berapa. Enggak kayak gitu. Tapi dengan cara otomatis. Nah, ini table of content. Jadi dia akan membuat daftar isi secara otomatis. Misal bab 1 ada di nomor, maaf, ada di halaman 10, bab 2 ada di halaman 20, dan seterusnya. Ada juga mailings, surat, atau untuk membuat surat menyurat. Nah, di mailings ini ada yang namanya mail merge. Nah, ini mail merge. Mail merge itu salah satu kegunaannya adalah untuk membuat surat. Nah, ketika kita membuat surat, itu kan biasanya contoh surat undangan itu sama persis. Mulai dari nama-nama mempelainya, nama tanggal, tempat, dan sebagainya. Tapi ada yang beda, biasanya apa itu? Yaitu bagian alamat penerima. Contoh saya mau mengundang Pak Firman di Tangkolo, kemudian Pak Iwan di Cicurug. Nah, itu kalau ditulis satu persatu ada 1000 undangan lumayan repot. Nah, supaya otomatis itu kita bisa menggunakan yang namanya fasilitas mail merge ini. Di sampingnya ada review. Nah, ini review untuk mereview pekerjaan kita. Contohnya apakah spellingnya atau pengejaannya sudah benar. Yang terakhir ada view. Nah, kalau view ini dia fungsinya contoh di sini ada roller. Kita klik. Nah, roller itu atau penggaris ya. Nah, itu dia fungsinya untuk menampilkan garis ini nih, yang di atas ini nih. Ini namanya roller. Ada juga grid lines. Nah, muncul tampilan seperti ini. Navigation pen. Nah, di sini juga navigasinya muncul. Jadi intinya, kalau view itu pandangan atau tampilan di halaman kerja kita mau kayak gimana sih? Oke, berikutnya ini yang kertas putih ini. Ini adalah area kerja kita. Jadi kalau kita mengetik A, B, C, D, nah itu munculnya di sini, di area kerja kita di sini. Kemudian di samping kanan ini ada yang namanya scroll bar. Kalau di HP kan ini udah touch screen ya, jadi tinggal disentuh-sentuh aja nanti. Kalau di HP ini cuman kalau di sini kan nggak bisa ya, belum layar sentuh, jadi perlu diklik manual kayak gini. Nah, jadi itu dia untuk pengenalannya, tampilannya ya. Yang pertama tadi di paling atas, di bagian paling atas ada yang namanya tab, ada tab home, tab insert, tab page layout, dan sebagainya. Di bawahnya itu ada yang namanya group. Di tengah sini ini adalah area kerja kita atau workspace. Terakhir di sini ada scroll bar. Jadi kalau kalau di HP itu kan tinggal di scroll aja ya, ditarik. Nah, ini nggak bisa diklik di sini. Nah, berikutnya kita akan mempraktekkan beberapa menu ataupun fungsi di dalam Microsoft Word ini. Yang pertama kita belajar, tadi pertama membuka dulu. Kemudian berikutnya kita belajar untuk menyimpan dokumen. Coba kita ketikkan di sini misal
SMAN 1 Kabandungan. Nah, sekarang kita perbesar, kita rubah gaya fontnya, gaya tulisannya. Di sini ada dia pakainya Calibri. Coba kita rubah pakai yang lebih kece. Kita cari apa ya? Nah, ini bagus nih. Wah, nggak kebaca. Kita cari yang lain. Nah, ini biar tulisannya kayak seolah-olah tulis tangan gitu ya. Kemudian ini ada untuk memperbesar ukurannya, ukuran hurufnya. Nah, ini font size namanya. Kalau yang ini namanya font aja. Ada juga untuk mempertebal tulisan, memiringkan, menggarisbawahi. Nah, saya rasa ini udah pernah dipelajari di SMP ya harusnya. Kita sedikit mengulang aja. Berikutnya kita akan belajar menyimpan file. Pertama di sini kita klik file, klik save. Berikutnya kita pilih kita mau nyimpannya di mana nih? Mau di disk D, disk G ataupun di disk C. Yang paling aman tuh di disk D ya. Coba kita masukkan di sini, namanya udah aja, Usman Kabandungan. Save. Nah, maka itu udah tersimpan. Nah, berikutnya kita belajar mengeluarkannya ya. Close aplikasi ini. Caranya di sini ada tombol close yang gambarnya X. Nah, ini dia. Ini tinggal kita klik aja. Nah, di sini muncul peringatan dulu nih. Nah, biasanya peringatan ini muncul ketika ada pekerjaan yang belum kita simpan, belum di-save. Nah, dia nanya dulu ini mau disimpan jangan nih katanya. Kita pilih save aja. Oke, maka pekerjaan kita sudah tersimpan. Nah, berikutnya gimana dong Pak kalau misalnya saya semalam itu mengerjakan tugas, baru sampai bab 2 nih, mau melanjutkan kembali, gimana sih cara bukanya? Cara bukanya, pertama kita bisa juga di sini pilih Microsoft Word-nya. Nah, kayak gini. Nah, ketika kita arahkan ke segitiga kecil ini, dia akan menunjukkan file-file yang baru dibuka. Nah, ini ada nih filenya. Seman 1 Kabandungan. Ini tinggal kita klik aja nih. Ada beberapa file yang baru-baru ini dibuka. Atau recent file. Kita buka aja. Oke, agak lama nih nunggunya. Yang udah muncul. Nah, ini ada file yang kita simpan tadi. Kemudian cara yang kedua untuk membuka file di sini kita klik. Kemudian kita pilih menu open. Nah, di sini tinggal kita cari kita nyimpennya di mana. Biasanya bagi yang awal-awal pakai ini biasa kita suka jorok nyimpennya. Jadi kita tuh asal simpen aja, tapi kita lupa gitu di mana nyimpennya. Nah, jangan seperti kayak gitu ya. Nah, nanti kita cari, misal saya mau buka materi SMA nih, kelas 10. Ini aja deh. Nah, filenya ini sudah terbuka. Oke, mungkin untuk pengenalan dengan Microsoft Word-nya itu aja. Untuk cara menyimpan, cara mengeluarkan, cara eh, tadi memasukkan gambar nggak sempat ya. Nah, itu hanya sekilas saja. Jadi pada video ini kita hanya pengenalan aja ya, minimal kita tahulah kayak gimana bentuknya Microsoft Word ini, karena selama pandemi ini kita nggak pernah tatap muka apalagi mempraktekannya di lab. Ya,
Jadi minimal kita lihat aja lah dulu gitu, jangan sampai kita nggak tahu sama sekali. Di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan ada waktunya kita belajar, misal menyimpan, memperbesar, memperkecil huruf, mengganti gaya font dan lain sebagainya. Oke, itu saja. Kemudian apa sih fungsi dari Microsoft Word ini? Itu banyak ya. Misal kita mau membuat makalah yang kita gunakan aplikasinya tentu saja Microsoft Word. Ya, untuk membuat makalah, apalagi membuat laporan, kemudian kita membuat proposal, atau ada yang suka menulis kita membuat novel, kemudian membuat apa lagi ya? Misalnya kalian mau membuat artikel itu dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, beda lagi kalau kalian misalnya untuk hitung-menghitung, itu pakai saudaranya satu lagi Microsoft Excel. Nanti akan kita pelajari di kelas 11. Jadi untuk kelas 10 ini hanya Microsoft Word saja untuk ketik-mengetik, tulis-menulis, intinya untuk mengolah kata, bukan mengolah angka seperti Excel. Oke, terakhir untuk bukti kehadiran, tolong ditulis nama lengkap kalian beserta kelas lengkapnya juga di kolom komentar. Misal namanya Budi Setiawan, kelas 10 IPA 1. Nanti tolong ditulis di kolom komentar. Kemudian untuk absensi juga jangan lupa dicek di kolom deskripsi video ini. Nanti akan saya sertakan linknya, tinggal diklik saja. Seperti biasa kalian isi daftar hadirnya di situ. Oke, sekian penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.